Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita boleh bertemu kembali ya untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Ya, baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur terima kasih jikalau pagi hari ini Tuhan kami boleh bersama-sama untuk belajar karena firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang baru, hikmat dan kuasa Allah menyertai hamba-Mu. Demikian juga urapi setiap kami yang mendengar dimanapun kami berada Tuhan. Biar kami tetap percaya bahwa Tuhan yang akan bekerja di saat kami bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Senang sekali pada pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Yang akan saya sampaikan yaitu sebuah tema firman Tuhan dengan satu judul intim dengan Roh Kudus. Ya, intim dengan Roh Kudus. Oh, puji Tuhan. Kalau dulu di masa perjanjian lama, ya, Allah Bapa ada di atas atau di surga dan semua umat manusia ciptaannya termasuk orang-orang yang percaya dia ada di dalam dunia. Nah, kemudian pada masa perjanjian baru 2000 tahun yang lalu Allah telah menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan umat ciptaannya, ya, termasuk juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus pada waktu itu dia menjelma menjadi manusia dan tinggal bersama-sama di dunia. Puji nama Tuhan. Namun Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sangat luar biasa. Kita yang saat ini tinggal di dalam zaman anugerah, ya, yang kita bersama-sama tinggal di zaman anugerah. Tuhan bukan lagi di atas atau di surga. Tuhan bukan lagi tinggal bersama-sama, tetapi Tuhan tinggal di dalam diri kita. Dalam bentuk, dalam wujud roh Allah yang tinggal di dalam diri kita. Itu dikatakan di dalam 1 Korintus, dikatakan, ya, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, rumah Allah di mana Allah tinggal di dalamnya. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan melihat bagaimana di masa perjanjian lama satu contoh, kita akan melihat satu contoh yaitu seorang yang bernama Daniel. Kita semua sudah tahu, ya, di dalam Daniel 1 ayat 8 di sana dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Daniel 1 ayat 8. Ya, dia selalu menjaga kekudusan. Tentunya bukan hanya bicara makanan saja, tetapi juga berbicara tentang perkataannya, perbuatan, apa yang dilakukan oleh Daniel. Puji nama Tuhan. Nah, kemudian kita lihat juga di dalam Daniel pasal 6 ayat yang 11. Katakan di sana, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Daniel 6 ayat 11. Nah, kalau kita melihat ini, ya, ini adalah salah satu contoh, ya, kita melihat bahwa orang yang hidup dalam perjanjian lama, ya, Daniel khususnya, dia mempunyai satu hubungan yang intim dengan Allah. Dia mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, yaitu dengan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, ya, seperti yang biasa dilakukannya. Berarti ini sudah menjadi satu kesukaan bagi Daniel. Berarti ini sudah menjadi satu gaya hidup di dalam kehidupan Daniel setiap harinya. Nah, kita melihat juga pada akhirnya bagaimana Allah menolong Daniel di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-23. Di sana dikatakan, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata
aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuhanku ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. Saudara, Daniel orang yang menjaga kekudusan, menjaga kesucian hidupnya, dan dia dengan intim dia melakukan hubungan yang intim dengan Allahnya. Ya, tadi dikatakan, maka pada saat dia menghadapi satu permasalahan yang besar, dia dimasukkan ke dalam gua singa, tetapi Allah yang dia mempunyai hubungan yang intim dengan Allah itu, dikatakan dia mengatupkan mulut-mulut singa itu sehingga tidak terjadi sesuatu yang mencelakakan Daniel. Puji nama Tuhan. Kita melihat mereka yang hidup di masa perjanjian lama, dalam hal ini Daniel, dia mempunyai hubungan yang intim dengan Allah, yaitu dengan hidup kudus, dan 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya yang sudah menjadi gaya hidupnya, sehingga pertolongan-pertolongan Tuhan dinyatakan bagi Daniel. Puji nama Tuhan. Haleluya. Nah, kita melihat yang kedua, di masa perjanjian baru. Ya, kita melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-42 dan 47. Dan kemudian nanti kita sambung juga dengan Kisah Para Rasul pasal yang keempat, ayat yang ke-31. Di sana dikatakan, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara, kalau kita melihat bagaimana mereka yang hidup di dalam perjanjian baru, murid-murid selalu bertekun dalam firman Allah, saling mengasihi dan tekun di dalam doa. Mereka suka memuji-muji Allah dan menjadi kesaksian yang baik, menjadi garam dan terang, sehingga firman Tuhan katakan mereka disukai semua orang. Bukan hanya berhenti sampai di situ saja, jiwa-jiwa diselamatkan dan terus bertambah, dan Tuhan pakai mereka. Puji nama Tuhan. Ini adalah salah satu contoh, ini adalah satu contoh bagaimana kehidupan murid-murid yang hidup di dalam perjanjian baru. Kita juga melihat salah satu Rasul Petrus, yang dikatakan firman Tuhan dia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Tetapi kemudian dia melakukan satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Bersekutu memuji Tuhan, bersekutu berdoa, saling mengasihi, dan mereka dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Rasul Petrus yang dulu pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, tetapi saat dia membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, saat dia melakukan hubungan yang intim dengan Tuhan, maka Tuhan memakai Rasul Petrus dengan luar biasa. Saudara, kita melihat dari 2 contoh mereka yang hidup di dalam perjanjian lama. Saya berikan satu contoh Daniel, dan kemudian mereka yang hidup dalam perjanjian baru, yaitu Rasul Petrus. Tadi di awal saya katakan bahwa pada saat perjanjian lama, di mana Allah ada di surga dan umat ciptaannya ada di dalam dunia, dan kemudian di dalam perjanjian baru Allah yang menjadi manusia bersama-sama dengan mereka, tinggal bersama-sama, Yesus yang bersama-sama dengan mereka. Dan Tuhan pakai Petrus luar biasa saat mereka membangun persekutuan yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang bagian yang ketiga, saya ingin sampaikan bahwa kita saat ini yang hidup di masa zaman anugerah. Puji nama Tuhan. Kita yang hidup di dalam zaman masa anugerah, di mana firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15 dan 16, di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu
selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur jikalau kita saat ini hidup di dalam zaman anugerah, di mana Tuhan tinggal di dalam diri kita. Wah, luar biasa ya. Tuhan tinggal di dalam diri kita. Bukan lagi jauh dengan kita, tetapi Dia tinggal di dalam diri kita. Puji nama Tuhan. Luar biasa. Saudara, namun firman Tuhan mengingatkan kepada kita, dikatakan sebelumnya di ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, Tuhan mau supaya Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita ini, ya, Dia dapat bekerja, dapat berkarya dengan luar biasa di dalam kehidupan kita, orang-orang yang percaya. Mari kita mau mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh berarti selalu menyenangkan hatinya, ya, tidak menyakiti hati Tuhan, baik dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita. Dan firman Tuhan mengingatkan, tidak mendukakan Roh Kudus, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan hal itu. Mendukakan Roh Kudus berarti perbuatan kita, perkataan kita selalu tidak berkenan di hadapan Tuhan, menyakiti hati Tuhan. Itu orang-orang yang selalu mendukakan Roh Kudus. Dan firman Tuhan juga katakan, jangan memadamkan roh, ya, jangan memadamkan roh. Roh Kudus tinggal di dalam diri kita supaya kita bisa menjadi saksi-saksi Tuhan, supaya kita bisa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, untuk berdoa bagi orang yang sakit, ya, untuk mengusir setan, dan untuk bersaksi memberitakan kabar baik. Nah, kalau anak-anak Tuhan dia tidak mau bersaksi, dia tidak berani berdoa untuk orang yang sakit, dia tidak berani mengusir setan, saudara, sesungguhnya saya sering katakan, sesungguhnya saudara sedang memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara. Mari, firman Tuhan katakan, kita mau mengasihi Dia. Kita mau mengasihi Dia. Jangan kamu, jikalau kamu mengasihi aku, berarti Tuhan mau supaya kita benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tidak menyakiti hati Tuhan, dan menuruti segala perintahnya. Saya percaya bersama Roh Kudus yang akan menolong kita untuk kita juga dapat melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Maka saudara dan saya akan dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa di saat kita terus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, saudara, sebab kita hidup di dalam zaman anugerah, yaitu di dalam zaman Roh Kudus, sehingga kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus, saudara. Kalau tadi Daniel, ya, dalam masa perjanjian lama dia membangun hubungan yang intim dengan Allahnya, ya. Kemudian dalam zaman perjanjian baru mereka murid-murid membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, ya. Dan kita saat ini yang hidup di dalam zaman anugerah ini, di mana Roh Allah tinggal di dalam diri kita, maka kita harus membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Melalui bertekun di dalam firman. Yang pertama, bertekun di dalam firman. Sebab firman Tuhan katakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, untuk kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita harus bertekun di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan juga di dalam Roma 10 katakan, Roma 10 ayat 17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran akan firman. Saudara, mari kita terus mau bertekun di dalam firman. Bertekun di dalam firman, supaya kita terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan? Dengan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, yaitu kita harus bertekun di dalam doa. Bertekun di dalam doa. Saudara, firman Tuhan di dalam Yakobus pasal yang kelima ayat 16 di sana dikatakan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Dan bagian yang B dikatakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, kita perlu terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan.
yaitu dengan bertekun di dalam firman, bertekun di dalam doa. Saya menganjurkan agar Bapak Ibu Saudara ya setiap hari lakukan doa tabernakal ya, dengan diucapkan dengan suara Saudara, karena di situ ada firman yang kita perkatakan Saudara. Dan saya melihat ada satu powerful, satu kuasa yang luar biasa saat kita menggunakan doa, buku doa tabernakal ini untuk doa kita. Puji nama Tuhan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Yaitu kita bertekun di dalam puji-pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Saudara, mari ambil waktu ya, secara khusus saudara setiap hari untuk dapat memuji-muji Tuhan, menyembah Tuhan. Firman Tuhan di dalam Mazmur 22 ayat 4 dikatakan, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Saudara, di saat kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui pujian dan penyembahan, saudara, saya percaya saudara, kita akan terus semakin mempunyai hubungan yang indah, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan yang keempat yang saya sampaikan saudara, bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus? Saya anjurkan agar saudara banyak berdoa dengan bahasa roh saudara. Agar saudara banyak berdoa dengan bahasa roh. Sebab di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat ke-4a di sana dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Puji nama Tuhan. Saudara, sekali lagi saya ingin tekankan saudara, kita saat ini hidup di dalam zaman anugerah atau di dalam zaman Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai hubungan yang intim dengan pribadi Allah yang ketiga, yaitu Roh Kudus. Haleluya, puji nama Tuhan. Nah, bagian yang keempat saudara, bagian yang keempat saya ingin mengingatkan, di saat kita yang saat ini kita hidup di dalam zaman anugerah, zaman Roh Kudus, dan kita membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, melakukan apa yang sudah saya sampaikan tadi, 4 hal. Saya percaya di saat pada Tuhan Yesus datang yang kembali di awan-awan Bapa, ya. Bagian yang keempat, di saat Tuhan datang di atas awan-awan, kita semua akan terangkat. Amin, Bapak Ibu Saudara, kita semua akan terangkat. Karena itu menjadi satu kerinduan bagi kita semua. Itu menjadi pengharapan kita semua. Saudara, suatu kali saya berdoa, saya menangis saudara. Saya berdoa menangis, Tuhan tolong saat Engkau datang nanti Tuhan, supaya kami dan keluarga kami dan seluruh sidang jemaat di GSI Talitakum ini tidak ada satupun yang tertinggal. Kita semua akan terangkat bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Saudara, ini sesuatu yang sangat penting untuk mempersiapkan diri kita supaya kita semua terangkat. Kita mau membangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus, tidak mendukakan Roh Kudus, tidak memadamkan Roh Kudus, tetapi melakukan hubungan, bertekun di dalam firman, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam pujian dan penyembahan, dan banyak berdoa dengan bahasa roh. Saudara yang belum memperoleh baptisan Roh Kudus, terus saudara minta kepada Tuhan, lakukan pujian penyembahan kepada Tuhan, supaya saudara juga memperoleh pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Karena berdoa dengan berkata-kata bahasa roh itu sangat-sangat luar biasa. Saya sudah banyak sekali mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Oleh sebab itu saya ingin supaya setiap saudara, mari kita hidup dalam zaman anugerah, bangun hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa buat firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan. Bagaimana kehidupan mereka yang hidup di dalam perjanjian lama, mereka yang hidup di dalam perjanjian baru, mereka yang mempunyai hubungan yang intim dengan Engkau ya Tuhan. Dan kami bersyukur saat ini kami hidup di dalam zaman anugerah. Kami hidup di dalam zaman Roh Kudus, di mana Tuhan tinggal dalam hati kami. Tuhan menyertai kami selama-lamanya.
Oleh sebab itu kami mau mempunyai satu hubungan yang intim dengan Engkau ya Roh Kudus. Baik melalui bertekun di dalam firman Tuhan, bertekun di dalam doa, bertekun di dalam puji-pujian dan penyembahan. Dan ya kami juga terus akan berdoa di dalam roh. Karena kami percaya Tuhan senantiasa memimpin kami, menolong kami. Sehingga kami percaya di saat kami menghadapi permasalahan, di saat kami menghadapi pencobaan apapun, kami percaya kami akan berkemenangan. Sebab kami mempunyai hubungan yang intim dengan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Jikalau ada anak-anak-Mu yang saat ini lemah di dalam iman mereka, bangkitkan semangat mereka Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah bersama-sama mendengar firman Tuhan dan saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, saya percaya Bapak Saudara sudah menerima roti dan anggur ya yang melambangkan tubuh Yesus dan darah Yesus. Ya, Saudara siapkan dan kita akan berdoa sekali lagi buat perjamuan kudus. Tuhan Yesus, kami bersyukur, terima kasih. Kami masih diberi kesempatan untuk mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Melalui roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami boleh mengingat perbuatan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Tuhan kuduskan, sucikan kami, supaya kami boleh layak untuk mengikuti perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ya, baik. Angkat roti. Tadi saya katakan roti yang melambangkan tubuh Kristus. Saya akan bacakan di dalam 1 Korintus pasalnya 11 ayat 23 dan 24. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti yang melambangkan tubuh Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan saudara. Ya, ini ada anggur di dalamnya yang melambangkan darah Yesus. Mari kita akan baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 25-26. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, terima kasih. Kami sudah bersama-sama mengingat kembali akan pengorbanan-Mu Tuhan. Kami tidak akan melupakan perbuatan-Mu yang besar. Kami akan memberitakan berita kematian ini kepada orang lain, supaya mereka juga boleh diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan, pertolongan Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saya ingin menyampaikan pengumuman Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Seperti biasa setiap hari Minggu ya, gereja jam 9 sampai jam 12 dibuka, tetapi bukan untuk ibadah tentunya, ya untuk kesempatan saudara mengembalikan persepuluhan saudara, memberikan persembahan saudara. Jadi setiap hari Minggu jam 9 sampai jam 12. Dan saudara juga doakan saudara, ya kita sedang mempersiapkan untuk tatanan ibadah yang baru, ya tatanan ibadah yang baru yang dikenal dengan new normal, ya. Sekarang kita sudah membentuk Satgas New Normal. Doakan mereka supaya mereka lah nanti yang akan mempersiapkan dan mengatur bagaimana jalannya ibadah. Saudara, jadi kita harus mulai merubah mindset kita, cara berpikir kita. Ya, kita tidak lagi berharap ibadah kita seperti yang lalu-lalu, tetapi kita akan mengikuti ya tatanan yang baru.
Salah satu contohnya, kita duduknya nanti tidak lagi seperti kayak dulu, ya, jaraknya 1 meter lebih, baik ke samping maupun ke belakang, ke depan 1 meter lebih. Dan kemudian saudara setiap kali mau ibadah, saudara sudah makan dulu di rumah, ya, dan terus minum vitamin. Kemudian pada saat saudara datang, sebelumnya saudara bisa cuci tangan dulu, ya, dengan sabun di wastafel sana, atau dengan hand sanitizer yang disediakan, saudara cuci tangan. Dan kemudian sebelum ibadah dan sesudah ibadah, ruangan ini sudah akan disemprot lebih dulu, ya, disemprot dulu dengan disinfektan, ya, supaya kalau ada virus-virus sudah dimatikan terlebih dahulu. Dan kemudian tidak ada lagi kita sementara waktu untuk berjabat tangan, ya, kita semua pakai masker. Wah, puji nama Tuhan. Ya, doakan biar semua apa yang direncanakan dengan tatanan yang baru ini dapat berjalan dengan baik. Saya percaya, ya, dengan pertolongan dan bimbingan Tuhan, kita akan mudah mengikuti semua kegiatan. Saya ingin menyampaikan kata kunci yang penting buat kita. Nikmati saja dan syukuri. Ya, kalau kita bisa menikmati segala sesuatu dan mensyukuri segala sesuatu, semuanya akan indah. Ya, katakan nikmati dan syukuri apapun, ya, yang akan kita lakukan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.